Kuatkan kami Tuhan, dan kirimkanlah Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkumpul di gereja ini, dan juga kepada Bapak dan Ibu serta anak-anak kami yang berkumpul di rumah untuk mengikuti ibadah minggu ini secara live streaming. Dari kami yang melayani ibadah kita pada minggu pukul 9 ini, kami sampaikan kepada kita semua, selamat hari Minggu ma lidah saluhutna horas madihita. Firman Tuhan pada ibadah minggu hari ini di Minggu Palmarum 3 April 2022 diambil dari Mazmur pasal yang ke-118 ayat 19 sampai 29. Mazmur 118 ayat 19 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih mengikutinya dalam hati. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk ke dalamnya. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan, orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau ada pertanyaan kepada Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, ngapain sih ke gereja? Kalau pertanyaannya ngapain ke gereja, pasti perjawabannya adalah ingin bersekutu dengan Tuhan. Benar? Ingin berjumpa dengan Tuhan. Benar? Itulah jawaban orang ketika dipertanyakan, kenapa sih harus ke gereja? Marhuwa hamurotu gereja. Apakah benar? Bisa jadi benar. Tapi bisa jadi salah. Karena bukan untuk bersekutu kepada Tuhan, tapi ternyata menonjolkan diri. Maka tidak sedikit orang yang ke gereja hanya mau cari pasangan, cari hiburan. Patuduhon hamoraonna alam amora ibena arga emasna sudah dipatuduh mah emas na tu gereja. Gereja nama dipatuduh dah. Dan mungkin di pasar. Kan itu. Bahkan ada yang merasa bosan karena ibadah itu tidak terhibur. Korvals. Jamitana sotebu anak sodong ekel. Kalau mau ketawa, mau terhibur, jangan dengar khotbah. Nonton Mr. Bean, Nemal Pinas, Mekel deh, persiamamu, Mekel deh. Ali yang gumarjamita do down. Maka orientasi sebenarnya ketika kita bergereja, ketika kita datang ke tempat ini adalah kita berorientasi kepada Tuhan. Ibadah itu penyerahan diri Bapak Ibu. Mengikuti perintah, kebaktian, berbakti berarti mengikuti perintah. Maka kau
datang bukan karena formalitas. Kau datang bukan karena kepunyaanmu, tetapi mensyukuri anugerah Tuhan oleh Dia, karena Dia, dan untuk Dia, bukan yang lain. Maka itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam nats khotbah kita pada hari ini. Israel mensyukuri rahmat Tuhan. Mereka dibebaskan dari Babel, kemudian mereka bangun bait suci. Maka ketika mereka ingin masuk ke gerbang dengan rasa syukur, mereka bersorak-sorak untuk merayakan anugerah itu. Bapak Ibu, mereka masuk ke gereja, masuk ke bait suci, bukan karena mereka benar. Dan alani sitong nasi dan ngulu nasi daw. Tapi mereka merasa mereka berkekurangan, mereka berdosa. Maka mereka sudah menerima peringatan melalui Babel, mereka dibebaskan, maka mereka datang ke bait suci karena Tuhan dan untuk Tuhan, dengan memberikan persembahan mereka kepada Tuhan. Lalu ketika mereka datang mau ke bait suci, berbarislah para imam, kemudian berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati kamu. Itulah mengapa kalau secara masa kini kita bisa bayangkan para amang inang sintua kita yang di luar itu, yang sekaligus membagi warta, membagi acara, sekaligus termogan. Begitulah konsep di sini. Para malim, imam berbaris menyambut orang-orang yang datang dengan penuh sukacita. Diberkatilah dirimu yang datang dalam nama Tuhan, kami memberkati engkau. Maka kedatangan orang-orang ke bait suci bukan karena yang lain, tapi hanya karena Tuhan. Permasalahannya Bapak Ibu, jangan-jangan kita namar mingguan ulan na masuk aledang bongot tu parsauran do debata. Kita hanya datang masuk ke gereja ini duduk, tapi kita tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Berek kita unang adong nama dokodok, pasti dong nama dokodok, pasti deh marangan-angan, pasti deh marang-marang gitu marangan-angan dok dokodokon, ini no, sarupa deh, pelean na soture, persembahan, diropuki, mailai bana 1,000, maribat muse, diropuki me, pamasuk, pamer kekayaan, kan itu. Ala anting-anting na sabalga di batu bata, di batu rumah sono mau na di bain. Boy Sony, yang paling parah adalah apa? Ngomongin orang di gereja, bukan untuk berjumpa dengan Tuhan, tapi malah ngomongin orang. Berek kita, bereng ede jone, emas ni edaan, paling imitasi deh, KW deh, nah. Siap dia hepeng nama nuhuri, nina, iya itung dihatai ho, hepeng nihalak. Maka sebenarnya Bapak Ibu sebenarnya adalah jangan perjumpaan kepada Tuhan hanya sebuah kata, hanya formalitas tanpa ada sebenarnya orientasi kepada Tuhan. Bapak Ibu, kalau engkau berkeringat mencari nafkah, kenapa engkau juga tidak berkeringat mencari Tuhan? Mulut tarhilala dohomar 33, engkau baru bahasa Indonesia tarhilala. Agak mau lama bahasa Indonesia tarhilala lawan. Iya. Kalau kira-kira untung pun hanya satu kau jual, kenapa engkau tidak menyempatkan keuntunganmu yang sebentar itu untuk bersekutu dengan Tuhan? Kenapa? Ayo hodok-hodok kita berkeringat tiap hari bekerja keras untuk mencari nafkah, sesuap nasi. Tapi kenapa kita tidak pernah berkeringat bekerja keras untuk mencari dia? Aidang ibana mangalun ngulutda. Bukankah dia yang memberi kita nafas kehidupan? Maka ketika para malim mengatakan, diberkatilah engkau yang datang ke rumah ini dan kami memberkati kamu, maka apa yang mau dibilang? Siapa yang datang ke rumah Tuhan dalam nama Tuhan,
dia disambut dengan berkat, dan pulang dari rumah Tuhan, dia pasti membawa berkat karena dia menjadi berkat bagi sesamanya. Maka kalau Bapak Ibu nanti pulang dari gereja ini, Bapak Ibu sudah terima berkat melalui nyanyian, khotbah, Bapak Ibu akan membawa berkat dari gereja ini, jadilah berkat di luar. Anda datang menerima berkat, pulanglah dengan membawa berkat. Odaong, baru dupi mulai gereja, ngamar si bolangan. Hidupi mulai gereja, ngamar si bolangan. Apalagi mulai macet parkiran bisi. Per kita kan, macet, gue deketin mobil kan, lewat masih Daniel di sini. Titi, anak lili kasih Danielon. Benar. Tapi baru dupi mulai gereja, itu kan. Jadi ahadona dibuat kamu. Kalau bukan berkat yang engkau bawa dari sini, kemudian engkau berikan lagi kepada berkat, kenapa itu harus berubah? Ada seorang pendeta jumpa dengan jemaatnya di gereja ini, gereja dekat-dekatan, gereja yang sebelah sana. Jadi jumpalah pendeta ini dengan jemaat sebelah gereja itu. Ibu ini sangat ceria mukanya. Ora sinang, ora sama. Apa kabarnya? Luar biasa amang. Saya sangat terberkati hari ini. Puji Tuhan, haleluya. Ini time ada dari gereja sebelah. Mula kamu siamat tapat di tahun tu gereja anak. KKBP dibereng main natai murhing pojot. Puasa ngona pojok bohi muna yang ime dah tok luku dong aku disinakin dok markor nina tahe apalah tok ulum dong kamu dok markor stres soalnya nih tapi murhi ngomong gereja. Maka sebenarnya siapa yang kau jumpai di gereja ini? Siapakah yang kita jumpai sebenarnya di gereja ini? Tuhankah atau orang lain kah yang kita jumpai di dunia ini? Itu yang harus perlu kita sadari Bapak Ibu. Kenapa mereka bersyukur? Tuhan adalah batu penjuru. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan tidak terpakai, kemudian menjadi fondasi utama. Kristus yang telah mereka buang, mereka tiadakan karena mereka menyembah Allah lain. Tetapi Kristus tetap setia, meskipun Kristus dikhianati, meskipun Kristus dibuang layaknya sampah, tapi Kristus tetap setia. Yang menjadi sampah itu bagi mereka kemudian menjadi fondasi iman. Maka Israel pun yang telah dibuang layaknya batu, kemudian diangkat Tuhan menjadi berguna. Maka ini mau kita katakan Bapak Ibu, ketika Israel saja yang terbuang bisa diangkat oleh Tuhan menjadi bangsa yang kudus, bangsa yang diberkati, menjadi berguna, maka tidak ada alasan kita Bapak Ibu untuk melulu dihinggapi oleh putus asa, dihinggapi oleh berbagai penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menjaga kita, menyertai kita. Maka dikatakan tadi, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Bukan hanya hari ini, tapi seterusnya Tuhan ada menjaga kita. Itu makanya dok Ebenezer rasi rasan wang diurupi debatado kita. Sampai hari ini Tuhan menolong kita. Maka yang pertama Bapak Ibu, Yesus pusat kehidupan kita, hidupi, yakini, dan jangan lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua dan terakhir Bapak Ibu, biasanya mulungaidok kon kedua dan terakhir pitor semangat doa kajolma. Pati neng mulak nama tokin nayon. Ne dijebu pe pitor hicak namai, ne mudum pe pitor hicak do. Gitu. Dah, arung do nakin namudum. Nama ranganangan gok. Perpudi amanginang dah, ne pedon do ne perpudi. Amanginang. Ada permintaan bangsa Israel. Ada keselamatan dan kemujuran. Epistel kita tadi Matius, Hosanna bahasa Batak, utawi itu bahasa Batak. Hosianna,
itulah doa permintaan pertolongan. Maka mereka meminta kepada Allah kemujuran dan kemakmuran, pertolongan, penyertaan Tuhan. Maka di Matius, Yesus disambut layaknya raja. Dikasih ranting, dihamparkan baju mereka. Apakah cara mereka benar? Benar. Tapi motivasi mereka salah. Motivasi mereka adalah membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Padahal kedatangan Yesus adalah membebaskan mereka dari belenggu dosa. Maka ketika muridnya menyediakan keledai betina untuk transportasi Yesus, mereka termotivasi untuk menyembah Yesus. Orientasi mereka hanya kepada Yesus, tapi orang Yahudi pada saat itu berbeda. Caranya benar. Mereka sambut Kristus itu layaknya Mesias Raja. Tapi motivasi mereka berbeda. Maka ada dua motivasi yang berbeda Bapak Ibu. Yang satu melakukan yang penting kepada Tuhan. Narikok di Tuhani do di patu panasida. Yang kedua, untuk mereka saja mereka melakukan itu. Banyak orang kadang-kadang melegitimasi, mengatur, merencanakan seperti mengatur Tuhan. Seakan-akan perbuatan jahat untuk motivasi dirinya sendiri itu seakan-akan berasal dari Tuhan. Ada seorang pemuda naik kereta, nggak pakai helm, kemudian nampak dia oleh polisi lagi razia. Jalan dia terus, udah ketakutan. Aduh, kena razia ini, kena rohana. Tapi nasopanagaman yang tidak terkira, lewatlah dia tanpa kena razia. Kemudian dia bilang, terima kasih Tuhan, kau alihkan pandangan polisi ini, jadi gak kena tilang aku. Nah, padahal itu salah siapa? Salah dia toh, gak pakai helm toh. Tapi kenapa dilegitimasi seakan-akan itulah rencana Tuhan untuk tidak memandangkan polisi itu kepada dia? Maka hati-hati Bapak Ibu. Motivasi kita menyembah dia, datang kepada dia, untuk merindukan dan bersekutu kepada dia. Maka apa buah dari persekutuan itu? Persembahan yang terbaik. Apakah persembahan yang terbaik? Lagu persembahan kita itu. Tuhan karuniamu, roh, jiwa, nyawa, hidup, arta. Utebu do bahasa Batak. Nasana nilihon mi, toddi, rodi pamatakku, hosa dohok gogoki, rodi saluhut artakku minna. Inilah persembahan yang terbaik amang inang. Ini persembahan terbaik. Maka ketika kita memang mengikuti ibadah, berjumpa dengan Allah, fokus kita hanya satu. Tondi jiwa itu menyerahkan diri, mengikuti perintahnya. Kita harus memberikan diri kita diperintah oleh Allah. Itulah ibadah, berbakti. Maka kadang banyak yang mengatakan ibadah HKBP ini kurang menarik katanya, membosankan. Dulu Bapak Ibu, di catatan Nomensen 1866, Nomensen menuliskan seperti ini. Ibadah kebaktian orang Batak Kristen pertama berlangsung dengan teratur dan damai. Teratur dan damai. Itu catatan Nomensen. Ibadah orang Kristen pertama Batak. Tapi berkembangnya zaman, datanglah Opui Justin Siombing menuliskan dalam catatannya seperti ini. Dang piga benamalo marminggu, toropan nama marpungu-pungu. Tidak banyak lagi orang tahu untuk bersekutu. Yang banyak hanya berkumpul-kumpul. Maka datang gereja berkumpul-kumpul karena kawan. Kan begitu. Pengalaman itu Manginang.
Apalagi di minggu sore, karena sempat melayani minggu sore di Banten kemarin. Kalau minggu sore kan anak-anak mudanya biasanya. Jadi datanglah anak-anak muda ini 3 orang, duduk di paling pinggir. Martangnya gimana? Romo pungopung neng hudul, itu martangnya gimana? Asal orang digeser. Nah, itu martangnya gimana? Roh anak boru tanpa didokop nggak digeser gimana? Gimana? Kenapa kalau opung-opung datang kita nggak mau menggeser, sementara kalau anak perempuan datang tanpa dibilang pun langsung digeser? Kan penyakit. Jangan-jangan kita berkumpul seperti itu. Ternyata ibadah minggu kita hanya berkumpul-kumpul, bukan orientasi kepada Tuhan. Maka terkadang banyak ibadah, kali perlu saya katakan, saya nggak mau bahas ibadah gereja lain. Dikatakan tidak semangat, tidak kreatif, tidak inovatif, tidak bersemangat katanya. Bapak Ibu, HKBP sudah lebih dari 160 tahun. Belanda lewat, Jepang lewat, pemberontak lewat, reformasi lewat, Covid lewat. Abi, kurang tua apa lagi ibadah kita? Tapi kita terus merasa kurang ekspresif ibadah ini. Kurang ekspresif katanya. Kita lihat dulu. Apalagi karena poso. Mau jumpa kamu dohot Bapak Muna. Kalau jumpa kalian dengan orang tua kalian, lompat-lompat kalian. Bapak, jumpa-jumpa gitu, ekspresif. Atau jumpalah kalian dulu dengan, atau jumpa maju hamu dohot tulang muna menang hula-hula muna. Hora sama, minna. Itu kayak ekspresif? Kan tidak. Kenapa dengan Tuhan kita sesuka kita? Bisa Anda bertepuk tangan? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tapi setelah gereja, pulang gereja, martopa aki mamu di luar, boi. Bisa berjoget? Bisa. Setelah pulang gereja, merjoget kamu di luaran. Kita kan sudah membuka diri. Apalagi rupanya? Ibadah bahasa Indonesia bukankah satu jalan untuk membuka diri kepada yang tidak tahu bahasa Batak? Murak do nomor kita bahasa Indonesia namang. Murak do deh. Apa tuk pesorang au di Batam, umalo do marta Batak. Gabe mal pasir-pasir nueng au emar bahasa Indonesia. Kan itu. Maka apa sih yang kurang lagi sama kita? Ibadah monoton. Terkadang amanginang kita perlu yang monoton. Usipku johamu. Apalah yang monoton dalam hidupmu sampai engkau besar sekarang? Satu aja. Apa yang monoton? Makan kan? Kan monoton. Makan harus kreatif, dimasukkan ke mulutnya, dibawa gini-gini lagi ke mana-mana. Dimasukkan ke mulut orang, ditarik lagi. Begitu, nggak cepat besar kok kawan. Perlu yang monoton, maka nikmatilah. Kalau engkau harus berdiri duduk terus pulang, nikmatilah Bapak Ibu. Nikmatilah. Ini sebuah anugerah Tuhan yang terbesar karena perlunya rasa berbakti. Maka ketika dari khotbah ini masuk ke masa-masa pasion, kita diajak Bapak Ibu merenung, mengevaluasi perjalanan kehidupan kita. Kehidupan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, pencobaan, permasalahan kehidupan. Kita boleh saja mengatakan, Tuhan bebaskan aku dari permasalahan ini, bebaskan aku dari Covid ini. Tapi yang terpenting adalah apa? Tuhan, kuatkan aku menjalani hari-hari ini. Tuhan, kuatkan aku mengalahkan rasa sakit hatiku kepada kawanku. Tuhan, kuatkan aku untuk tidak berbuat jahat kepada sesamaku. Itu yang terpenting Bapak Ibu. Maka berkat Tuhan jangan dilihat hanya sebatas harta, kekayaan, tapi lihat berkat Tuhan itu melalui kesehatanmu, keluarga yang harmonis. Engkau masih bisa bersendagura dengan orang tuamu. Amang inang masih bisa bergereja. Itu berkat Tuhan Bapak Ibu.
bukan hanya persoalan harta kekayaan. Maka pertanyaannya adalah, bukan lagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, tapi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita berikan kepadanya. Di umur kita sekarang Bapak Ibu, mari kita merenung. Ini minggu pasion terakhir, sebelum minggu depan kita masuk Jumat Agung. 10, 20 tahun, 70 tahun, 80 tahun umur kita diberikan Tuhan. Sudah apa yang telah kita perbuat kepada Dia? Sudah apa yang telah kita lakukan kepada Dia? Jangan-jangan kita hanya lebih banyak meminta kepadanya, tapi tidak pernah memberikan, bahkan diri kita pun tidak pernah kita berikan kepada Dia. Maka yang kedua Bapak Ibu, mengingat dan bersyukur atas karya Tuhan hingga hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sampai pada hari ini karena salib Kristus. Karena salib Kristus jugalah kita diselamatkan. Karena salib Kristus jugalah kita dikuatkan menjalani kehidupan ini, bersuka cita meskipun ada tantangan. Kalaupun orang Yahudi meletakkan ranting dan baju mereka menyambut Allah, itu hanya persoalan teknis. Mari diri kita merubah ranting dan baju itu menjadi perubahan diri dan motivasi diri kita. Perubahan motivasi dan tindakan kita. Bukan lagi untuk kita, tapi untuk Dia. Karena salib Kristus mengarahkan kita untuk Dia, oleh Dia, dan karena Dia. Maka mengakhiri khotbah ini Bapak Ibu, saya ajak kita untuk bernyanyi buku ND 449 ayat 1 dan ayat 3. Sudah tersedia di monitor. Inang song leader, kita jauhkan aja mic-nya biar yang di rumah pun bisa bernyanyi. Silakan Ibu organis. Asha
Marilah kita berdoa. Memang hanya salib-Mu Tuhan yang kami percaya menyembuhkan hati kami, menyelamatkan kami. Di masa-masa pasion ini, kami mengingat karya penebusan-Mu dalam anak-Mu Yesus Kristus yang mati tersalib untuk menebus segala dosa kami. Maka itulah yang kami pegang teguh Tuhan, menjalani kehidupan kami. Penderitaan yang Kau alami, itulah menjadi sukacita kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan. Layaknya para murid-Mu yang menyambut diri-Mu dengan mempersiapkan keledai betina. Dengan motivasi yang tulus, menyembah, memuji, menyiapkan yang terbaik kepada-Mu. Bukan layaknya orang Yahudi yang menebarkan ranting dan baju, tapi berbeda motivasi. Demikianlah kami Tuhan yang berkumpul di gereja-Mu ini dan berkumpul di rumah untuk benar-benar menyembah, memuji nama-Mu dengan motivasi yang baik, bukan dengan apa-apa. Karena yang kami kerjakan bukan lagi untuk diri kami, tapi yang kami kerjakan itu semua karena untuk diri-Mu. Kami ada karena diri-Mu. Berkat ini pun oleh karena-Mu, maka kami persembahkan semua dengan sukacita kembali kepada-Mu, karena Engkau yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang maha baik, biarlah benar-benar kami merenungkan perjalanan kehidupan kami. Bukan hanya sekedar tangisan, sekedar penderitaan saja, tapi biarlah kami benar-benar merenungkan perjalanan kehidupan kami. Apa yang sudah kami berikan kepada diri-Mu, apa yang sudah kami persembahkan kepada diri-Mu. Ajari kami Tuhan untuk mensyukuri kehidupan ini. Kuatkan kami Tuhan menghadapi setiap pencobaan tantangan kehidupan. Mungkin banyak pergumulan kehidupan kami. Sakit yang tak kunjung sembuh. Mungkin persoalan tengah-tengah keluarga, anak-anak, persoalan ekonomi, atau berbagai persoalan yang terkadang tidak mampu kami jelaskan satu persatu. Tapi biarlah Tuhan, Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang kami rasakan hingga hari ini. Hanya kepada-Mu kami berserah, menyerahkan diri kami, agar Engkau yang memerintah dalam kehidupan kami. Tuhan yang maha baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dan para majelis jemaat. Dalam setiap pergumulan mereka, kehidupan mereka hari demi hari, sukacita ataupun duka cita, Engkau yang senantiasa memberkati. Berbagai rencana, doa, pengharapan mereka setiap hari yang mereka panjatkan ke dalam tangan-Mu, berkati Tuhan. Kuduskan semua. Dan Engkaulah yang melakukan itu sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu dengan waktu yang Engkau tentukan. Mungkin ada jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit, tidak berdaya. Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan, agar tetap dapat kembali seperti semula. Biarkan kasih-Mu yang menguatkan dia menjalani hari-hari ini. Entah sampai kapan Engkau membiarkan dia merasakan sakit itu, tapi biarlah dia tetap berpengharapan kepada-Mu. Pengharapan itulah yang menghasilkan kesembuhan Tuhan. Mungkin ada yang mengalami pergumulan berat tentang kehidupan ini, tentang berbagai persoalan. Apalagi di masa-masa COVID pandemi ini, Engkau yang senantiasa menguatkan Tuhan. Karena salib-Mu lah yang menguatkan kami. Iman kami hanya tertuju kepada-Mu. Kuatkan juga Tuhan para jemaat-Mu dan para majelis jemaat-Mu bersatu hati untuk mengembangkan pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Bukan merasa sudah hebat, bukan diri kami lagi yang kami paksakan, tapi biarlah Engkau yang kami muliakan melalui setiap keputusan dan berbagai program dalam gereja-Mu ini.
Bukan lagi kami yang hendak kami hibur, tapi biarlah nama-Mu yang senantiasa kami permuliakan. Berkati para jemaat dan majelis jemaat terhadap-Mu ya Tuhan. Tetap dalam kondisi yang bersemangat, sehat, menjalani kehidupan ini hari demi hari. Kepada pemerintah kami juga, para tenaga kesehatan, kepolisian dan para aparat yang terhubung langsung dengan pengentasan COVID, Omikron dan lain sebagainya. Kuatkan mereka Tuhan. Mereka adalah garda terdepan untuk membantu kami para masyarakat mengentaskan COVID Omikron ini. Dan kami pun juga harus tetap menjaga kesehatan imun dan iman kami, menjalani hari-hari dengan penyertaan. Ingatkan kami Tuhan untuk hadir dalam minggu-minggu besok di masa Pasion 4 hari, kemudian Jumat Agung minggu depan, kemudian ada buah-buah haji dengan Paskah. Agar kami mampu bukan hanya menyempatkan waktu, benar-benar menyediakan waktu kami, mengingat seluruh perjalanan penderitaan-Mu yang menebus dosa dan menebus kami dari dosa maut, yang mengangkat kami dari kekelaman. Biarlah kami mengingat karya kasih-Mu yang tersalib itu, sehingga kami tetap kuat menjalani kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.